Nama elit Indonesia muncul dalam Epstein Files. Jejak gelap, transaksi mencurigakan, dan bayang-bayang kekuasaan global. Kemunculan sejumlah nama tokoh nasional Indonesia dalam dokumen sensitif yang dikenal sebagai Epstein Files memicu sorotan tajam publik internasional. Meski tidak disebut terlibat langsung dalam kejahatan seksual yang dilakukan mendiang Jeffrey Epstein, keberadaan nama-nama besar Indonesia dalam file tersebut menimbulkan tanda tanya serius terkait jejaring kekuasaan, bisnis global, dan transaksi elit lintas negara. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com di situs resmi Departemen Kehakiman Amerika Serikat, DOJ, pada Senin 22/2026, nama konglomerat Hari Tanu Sudibjo dan pendiri Sinarmas Group, Eka Cipta Wijaya, tercantum dalam dokumen yang berasal dari arsip penyelidikan Epstein. Hari Tanu Sudibjo, bisnis Trump, intelijen, dan pernyataan kontroversial. Dalam dokumen tersebut, Hari Tanu Sudibjo tidak dikaitkan secara langsung dengan Epstein. Namun, namanya muncul dalam konteks hubungan bisnis strategis dengan Presiden AS Donald Trump, khususnya dalam pengembangan proyek properti Trump Residences Indonesia di Bogor dan Bali yang telah berjalan sejak 2015. Laporan itu menyebut Hari sebagai miliarder yang terlibat aktif dalam pengembangan hotel-hotel Trump, serta disebut pernah memperkenalkan Trump kepada sosok yang disebut sebagai orang CIA Indonesia, yang diduga merupakan anggota Badan Intelijen Negara, BIN, meski identitasnya tidak pernah diungkap. Tak hanya itu, dokumen juga menyinggung pembelian kediaman Trump di Beverly Hills, California, oleh Hari dengan harga yang disebut dibesar-besarkan. Dalam catatan lain yang memicu spekulasi, Hari juga diklaim pernah mengatakan kepada Trump bahwa ia akan menghancurkan Amazon terkait kontrak militer, sebuah pernyataan tanpa penjelasan lanjutan, namun bernuansa agresif dan strategis. Eka Cipta Wijaya dan transaksi mention misterius. Nama Eka Cipta Wijaya muncul dalam Epstein Files terkait penjualan mansion Trump di Beverly Hills pada tahun 2009. Properti tersebut dijual secara tunai seharga 9,5 juta dolar AS melalui sebuah entitas Swiss yang dikaitkan dengan keluarga Wijaya. Dalam dokumen disebutkan bahwa transaksi dilakukan menggunakan perusahaan cangkang dengan mantan pengacara Trump Michael Cohen menyiapkan dokumen hukum serta menandatangani akta jual beli. Fakta ini kembali menyorot praktik transaksi properti elit global yang tertutup dan sulit ditelusuri. Nama Jokowi, Sri Mulyani, hingga Soeharto disebut tapi tak terkait. Selain dua konglomerat tersebut, beberapa tokoh Indonesia lain seperti Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Presiden kedua RI Soeharto juga tercantum dalam file Epstein. Namun dokumen menegaskan bahwa penyebutan nama-nama tersebut hanya berkaitan dengan pemberitaan atau korespondensi, bukan hubungan personal maupun bisnis dengan Epstein. Nama Soeharto, misalnya, muncul karena adanya usulan penulisan buku tentang dirinya dari seseorang bernama Gregory Brown kepada Epstein. PM Malaysia Anwar Ibrahim ikut disebut, langsung membantah. Tak hanya Indonesia, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga terseret namanya dalam Epstein Files. Namun, Anwar secara tegas membantah adanya keterlibatan apapun. Dalam unggahan di Facebook pribadinya, Anwar menyebut namanya dicatut dalam email pihak luar tanpa sepengetahuannya. Ia menegaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi lebih dari 1 dekade lalu dan tidak pernah ada hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Jeffrey Epstein. Jejak nama besar, tanpa vonis, namun syarat pertanyaan. Meski hingga kini tidak ada bukti keterlibatan langsung para tokoh tersebut dalam kejahatan Epstein, kemunculan nama-nama elit Asia Tenggara dalam dokumen sensitif ini kembali membuka diskusi luas tentang transparansi kekuasaan, relasi bisnis global, serta peran jaringan elit internasional yang kerap beroperasi di balik layar. Epstein boleh mati, tetapi jejak dokumennya terus hidup dan menyeret bayang-bayang panjang ke nama-nama besar dunia.